Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari anak kandungnya mengusir orang tuanya dari rumahnya. Jadi ini saya lihat kejadian ini terjadi Metro TV. Jadi ada di sini seorang anak mengusir orang tuanya dari rumahnya sendiri. Menurut pengakuan orang tuanya ini, bahwa pada waktu itu dia membeli tanah, tetapi tanah itu digunakan atas nama anaknya di sertifikat. Sehingga memang secara hukum, secara juridis menjadi milik anaknya. Yang dikhawatirkan inilah, jadi bapaknya ini tidak berhak lagi di rumah itu karena tanah itu adalah tanah nama anaknya. Jadi mungkin anaknya ini mengenai rumahnya itu mungkin dia butuh uang, ingin menjual tanah rumahnya itu untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Mungkin ingin membeli kebutuhannya atau membeli mobil dan lain sebagainya, ingin poya-poya. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang intinya anaknya mengusir orang tuanya tinggal di rumahnya itu. Mungkin, tapi sifat anak ini menurut kita kan tidak baik ini, mengusir orang tuanya dan sebagainya. Boleh katakan orang tidak tahu diri istilahnya ya. Jadi orang tuanya sudah susah-susah melahirkannya, malah diperlakukan seperti itu. Tapi namanya sudah duniawi ya. Hal-hal seperti ini sering terjadi di masyarakat. Hal-hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang tuanya diusir dari rumah anaknya, dan anaknya mengusir orang tuanya di rumahnya sendiri. Dan menurut saya kalau untuk ke depan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang punya harta warisan, baik rumah dan sebagainya, kalau memang bisa, selama hidupnya itu, supaya rumahnya itu dicatatkan di notaris, dibagi, pembagian itu di depan notaris. Semua anak-anaknya itu supaya harta kekayaannya itu dibagi atas nama anaknya di depan notaris. Tanpa saya tahu pada ahli warisnya itu, tanpa sepengetahuan anak-anaknya itu diberikan di depan notaris. Kalau nanti bapak ibunya sudah tidak ada, maka mereka akan pergi ke notaris, biar nanti notaris membacakan pembagian itu. Kalau sudah dibagi oleh orang tua, sesuai dengan yang sudah notaris, senang atau tidak senang, para ahli waris itu pasti menerima. Karena itu tidak ada lagi yang mau dituntutnya, karena kedua orang tua sudah tidak ada. Dan nanti aman semua, baik keluarga bapak ibu selama hidupnya maupun keluarganya akan tenang, tidak akan berebutan setelah sepeninggalnya. Karena banyak juga memang orang sebelum dia meninggal sudah mengatasnamakan rumah itu atas nama anaknya, bagi-bagi. Tetapi setelah dibagi, anak bapaknya diusir. Dan juga bapaknya ini juga orang tuanya membaginya selama hidupnya, takut nanti anaknya itu kalau dia sudah meninggal rebutan harta warisan itu. Maka yang paling aman itu bahwa pembagian harta warisan itu diberikan di depan notaris tanpa sepengetahuan ahli waris atau anak-anaknya. Sehingga nanti pada saat mereka sudah meninggal dunia berdua, bapak, suami, ya tinggal anaknya nanti melihat pembagian itu. Senang atau tidak pembagian itu harus mereka terima. Kedua, saran saya, kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu, selama hidupnya jangan membagi harta warisan itu kepada anaknya. Dan biarlah harta warisan itu tetap atas nama bapak atau ibunya. Jangan diberikan kepada salah satu ahli warisnya. Cuman masalahnya hanya satu. Kalau nanti yang bapak ibunya ini sudah meninggal dunia, anak-anaknya itu bisa timbul rebutan harta warisan itu. Itu yang ditakutkan. Maka yang lebih tepat adalah selama kehidupan bapak dan ibunya ini masih hidup, supaya pembagian harta warisan itu
dibuat di depan notaris tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Sehingga nanti kalau mereka pun sudah meninggal, tidak ada masalah perebutan harta warisan lagi di antara anak-anaknya. Semua akan menerima, senang atau tidak, ya mereka harus menerima. Karena itu sudah pembagian yang diberikan orang tua di depan notaris. Sehingga mereka berpegang kepada notaris. Paling nanti orang tua bilang, kalau bapak sama ibu sudah meninggal dunia, soal harta warisan ini lihat di notaris. Lihat pembagiannya di notaris, paling begitu kan. Anak-anak pun tidak boleh memaksanya, karena demikian aturannya itu. Jadi itulah saya sampaikan, saran saya sekali lagi, orang tua bapak-bapak, ibu-ibu yang masih hidup, semua harta warisannya kalau bisa dibagi di depan notaris tanpa sepengetahuan anaknya. Dan ini sangat bagus. Dan nanti kalau bapak-bapak ibunya sudah meninggal dunia, tidak akan ada perebutan harta warisan sesama anaknya. Sekian dan terima kasih.